kita itu bukan hanya sekedar pelatih, tapi kita bisa jadi teman buat mereka, bisa jadi orang tua buat mereka juga. Program acara podcast Pratiwi Radio kembali hadir di ruang dengar Anda, dan kembali kita berjumpa tentunya dengan narasumber yang baru setiap harinya ya. Jadi kita fresh, ada narasumber yang kita undang di Pratiwi Radio, dan untuk kali ini kita kedatangan Ketua MIFA Bondowoso. Ya, benar sekali. Tapi sebelum itu kita sapa dulu pendengar dan pemirsa YouTube Pratiwi Radio, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Nah, benar, tetap semangat juga yang lagi beraktivitas untuk di hari ini ya. Ya, yang mau bergabung bersama kita, mau mengirimkan pertanyaan juga boleh ya. Silahkan kirimkan saja di 083 8533 0-nya 5 kali. Jangan lupa yang punya aplikasi YouTube ya, yang suka nonton YouTube, ya, jangan lupa di subscribe untuk channel YouTube Pratiwi Radio. Jangan lupa di-share juga, komen atau memberikan saran, itu sangat bisa, silakan. Kita langsung sapa saja, Liv. Ini ada Mas Slamet Raharjo. Ya. Selamat pagi, Mas Slamet. Pagi, Mas. Wah. Bisa agak kedepanan duduknya, Mas. Oh ya. Ya, Mas Slamet Raharjo, terima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktu, menyempatkan hadir di Pratiwi Radio. Ini ngomong-ngomong tentang MIFA tadi, bener kan Ketua MIFA, Mas? Iya, ya benar. MIFA itu apa sih kepanjangannya, Mas? MI Coaching Football Academy. Jadi MI itu inisial dari pemilik ya. Jadi pertama yang bikin MIFA itu namanya Muhammad Imron. Jadi MI-nya itu Muhammad Imron. Jadi untuk Football Academy itu kan biasa ya. Akademi sepak bola gitu ya. I-nya apa tadi, Mas? Imron. Jadi Muhammad Imron. Oh iya. Itu orang Bondowoso asli, dia tinggal di Bali dari kecil ya. Masih ada ikatan saudara sih, ada ikatan saudara sama saya. Nah di situ dia bikin MIFA. Jadi sebetulnya kepanjangannya MI Coaching Football Academy. MI-nya itu Muhammad Imron. Oh iya. Jadinya MIFA. Wow, dari Muhammad Imron ini dari kalangan pejabat atau apa? Enggak ya. Sama selisih 1 tahun sama saya, kelahiran 93. Sama. Iya, Mas Slamet Raharjo punya pekerjaan apa selain menjadi ketua MIFA ini? Pekerjaan saya sih freelance ya. Oh iya. Jadi gimana ya, saya suka yang santai, free, jadi bebas mau kemana aja. Ya sekaligus ya, hanya sebetulnya profesi saya itu dulu memang target tuh jadi pelatih kan. Cuma setelah berkeluarga akhirnya berubah haluan ya. Sudah berubah ya, hanya menyalurkan ilmu aja sih. Jadi dinikmati sekarang ya. Mas, ya. Kalau kita lihat tadi MIFA ya Bang ya. Iya. Kepanjangannya sudah disampaikan tentang belakangnya ada Football Academy. Nah, Andre berpikirnya Mas Slamet ini seorang guru olahraga atau pelatih bola di desa kecamatan gitu? Bukan, Mas. Justru malah kalau sampean bilang guru olahraga, itu ijazah saya bukan olahraga. Oh iya. Justru ijazah saya pendidikan agama Islam. Pernah kuliah sampean? Iya, kuliah. Lulus 2015. 2015 ya. Kenapa aku nggak memanfaatkan ijazah itunya ya? S1 kan, Mas? Ya, S1 di STAI Ataqwa. Melanjutkan di bidang yang sama maksudnya, maksudnya di bidang tidak agama. Memanfaatkan ijazahnya itu. Sebetulnya saya dulu guru honorer, Mas. Jadi di SD? Guru honorer di SD ya. SD mana itu? SD Jambisari. Di SD Pejagan, Kecamatan Jambisari ya. Sekitar 5 tahun saya di situ. Dre, pantesan tadi ya rekan kita ada yang kenal dengan Mas Slamet. Katanya dipanggil Mas Mehmet, betul? Apa bukan? Iya. Mas Mehmet. Dewi. Sebetulnya nggak tahu orang-orang panggil kayak gitu. Nama saya asli Slamet aja. Slamet Raharjo. Slamet Raharjo. Tapi benar, maksudnya banyak yang manggil Cak Mehmet kan? Gitu.
Untuk MIFA tahun 2000 berapa Mas? MIFA sendiri itu 2019 Mas. 2019 Jadi pas corona. ya. 2019 hadir corona. Berarti sampai sekarang 3 tahun nih sudah ya? Jalan 3 tahun. Ya, jalan 3 tahun. Jalan 3 Pas tahun. 3 tahun lebih sudah. Itu anggota-anggota MIFA-nya sudah terstruktur Mas, mulai dari ketua, wakil, jadi, ini manajemennya sekretaris. kita udah terstruktur. Jadi emang pertama kali kita bentuk, memang manajemen kita udah bentuk. Udah dibentuk ya? Ya udah. Mas Slamet di bagian apa itu? Sebetulnya kalau dibilang manajer ya manajer, tapi sekaligus ngelatih gitu. Ngelatih ya Mas ya. Ya. Kemarin atau beberapa waktu lalu memang di berita ada Apa? Prestasi apa? sepertinya prestasi. ya, yang dilahirkan oleh MIFA Bondowoso. Ya. Itu prestasi apa itu? Kalau untuk secara tim itu kita pernah juara 2 di nasional waktu itu di Pancoran. Jadi ada event nasional kita mengikuti. Kebetulan kita gak hanya MIFA Bondowoso aja, jadi kita merger MIFA Bali sama MIFA Bondowoso. Dan usia di situ kita ngeluarkan 2, usia 16 sama 14. Yang juara 2 itu usia 14-nya. Usia 14 putra Nasional di ya. Jakarta ya. Iya. Bagi 3 berarti ya Mas ya. Kelompok umurnya tadi. 14. Kalau yang ikut Iya. waktu di Maksudnya Jakarta. dalam MIFA ini sekarang. Oh, kalau di MIFA sekarang itu ada usia 17, Oke. usia 15, ada 13, sampai yang paling bawah itu usia 8. 8 tahun. Usia 8 tahun. 8 tahun. Ya. Ada yang masih belum mereka nyampe usianya, kayak masih TK ya, ada yang masih TK 1. Dan juga masih gak nyampe, itu kita kasih individual training. Jadi kita gak kasih bergabung sama tim. Berarti Mas Slamet ini ada ilmunya juga ya, ilmu cara memilih pemain berpotensi gitu ya Mas ya. Atau mungkin Mas Slamet pernah menjadi pemain bola? Kalau basic saya itu bukan pemain bola profesional ya. Jadi hanya sepak bola amatir lah ya. Jadi waktu itu di MAN Bondowoso, kan saya alumni MAN Bondowoso. Awalnya saya itu kan bukan ini ya, bukan dari sepak bola sebetulnya. Waktu itu saya ikut sholawat kan, jurusan agama ya. Iya, itu ada Kebetulan korelasinya pas kalau ada itu. kalau nggak salah itu pospeda dulu, ada pospeda. Jadi kita ada nama guru saya waktu itu, guru olahraga saya Pak Iwan Setiawan itu ya. Jadi saya ikut sholawat. Kemudian kan kalau dulu di MAN itu Mas, jadi setiap olahraga itu kan Ekstrakurikuler. ya ekstrakurikulernya itu kan lari keliling stadion itu kan biasanya kan. Oke. Nah di situ pas kebetulan ada event pospeda itu, jadi saya ikut lomba lari. Iya. Jadi diikutkan lomba lari. Nah akhirnya sama guru olahraga saya ini Pak Iwan Setiawan itu diajak untuk ikut sepak bola. Nah disitulah baru saya ikut dia terus. Jadi sampai dia kan punya SSB dulu, namanya SSB Putra Magenda dulu kan. Nah ya udah saya sampai ikut dia terus gitu loh, sampai lulus MAN tetap. Dipilih oleh Bapak Iwan Setiawan tadi di sekolahnya mungkin Awalnya memang udah lari, di Mas. pre Atletik awalnya. Atletik. diseleksi mungkin dari teman-teman yang pospeda lain teman itu, sekelas. iya. Ya ikut pospeda. dari satu sekolah itu mewakili dulu. Gitu. Lari kan bukan sepak bola ini Bukan. kan. Lari. Berarti termasuk serenyet ini. Iya, seringnya larinya ini Mas Surya ini ya. Mas Slamet ini ya. Mungkin cepat. Latihannya gimana dulu Mas sebelum ikut lomba larinya itu, atau mungkin balapan sama angkot di jalan mungkin? Iya, soalnya loh pemain Enggak. Andik Firmansyah Iya. dulu Iya. pernah sharing ya, bahwasanya latihannya balapan sama angkot di jalan gitu. Enggak, kita di stadion kan. Di stadion, Hadapan ya. sama stadion. Iya, man deket kok sama stadion. Malah di depannya ya Mas ya. Iya. Ya muter-muter di situ sampai mabok gitu lah. Iya, Mas Slamet, tadi kita sudah bahas sedikit tentang MIFA ya. Tahun berdirinya tahun 2019. 2019. Berarti MIFA ini akademi sepak bola ya Mas ya? Khusus Semi sepak academy. bola.
semi akademi, Mas. Semi akademi. Kalau Ya? kita bilang akademi itu nggak masuk kita. Jadi Terlalu fokus ke sepak bola mungkin ya kalau akademinya, akademi sepak jadi bola gitu. dari fasilitas, dari infrastruktur itu kita jauh. Oh, gitu Terutama ya. dari ya termasuk SDM pelatihnya juga. Mm-mm. Itu masih kurang. Jadi kita semi akademi. Mm-mm. Cuma ya football akademinya sama, kita setara dengan SSB. Oh, seperti SSB ya. Ya, Nah, tapi ini kita juga fokusnya ya bukan hanya ke sepak bola aja, tapi ada olahraga yang lain. enggak, maksudnya itu kan ada nilai-nilai karakter yang kita tanamkan ke anak-anak. Tadi Mas Slamet bilang ada MIFA Bali, MIFA Bondowoso. Ya. Emang ada berapa sih MIFA sebenarnya? Apa nasional? Kita itu ada 4, Mas. 4 ya. Jadi pusatnya itu kan di Bali. Ada MIFA Bali, MIFA Bondowoso, ada MIFA Surabaya sama Jakarta. Iya. Hebat loh Bondowoso ya, bisa ada. Itu kan Surabaya kota besar, Jakarta juga, Bali juga, Bondowoso nyelket ternyata masih ikut ya. Jadi keuntungannya kita ya gitu. Banyak saudara dari luar juga ya. Iya. Jadi ada event di mana kita bisa merger, Mas. Oh iya, yang di Bali itu katanya orang Bondowoso, mungkin ada rasa ini ya, Livia. Lahir di Bondowoso kan? Asli Bondowoso. Asli Bondowoso. Mungkin putra punya asli rasa ini ya. Pokoknya kota kelahiranku juga Iya, harus ada, mungkin seperti itu ya. Memang dia punya impian seperti itu, Mas. Secara manajemen MIFA katanya sudah baik ya, terstruktur. Iya. Nah, untuk anggarannya gimana itu? Dapat dari mana? Dari siswa. Kita gak ada sponsor. Kalau yang di Bali kita beda ya. Kita pengelolaannya itu kan di Bali ya di Bali, Mas. Terus di Bondowoso di Bondowoso. Ya jujur saja kita kalau yang di Bondowoso sendiri itu kan kita lebih ke sosial kepada masyarakat Bondowoso. Jadi saya tahu orang Bondowoso kan rata-rata menengah ke bawah ya. Jadi kita berangkat dari situ, banyak anak Bondowoso yang dia punya talent bagus, tapi bakat mereka tidak tersalurkan. Terkendalanya apa ya? Karena terkendalanya sama biaya. Ekonomi ya. Ya, ekonomi. Ya, akhirnya kita dengan seminim mungkin, yang penting mereka bisa latihan itu aja. Ya, kalau ikut kejuaraan keluar kota gitu, transportnya gimana? Dari siswa. Dari siswa. Ya. Tapi semuanya orang tuanya sudah paham ya. Iya, ada yang menyetujui. Ada sebagian yang mereka paham, ada yang sebagian mereka tidak. Iya, masa mau keluar kota tanpa ada transport kan aneh juga. Yang bawa orang aja mau ke sana gimana? Kan naik travel mungkin gitu ya. Biaya makan, masa nggak mau makan di sana? Ini bilang siswa maksudnya kerja sama dengan sekolah atau enggak? Apa nih? Kalau di sepak bola itu Mas, namanya sekolah sepak bola ya. Jadi pemain tuh kan dibilang siswa juga. Sama lah. Nah, untuk pemilihannya sendiri gimana Mas? Kita nggak ada seleksi Mas. Nah, terus gimana? Jadi ada lihat pertandingan, lihat gitu? Enggak. Maksudnya yang mau masuk jadi persyaratan masuk gitu. Ya hanya mereka yang kita kan punya medsos ya, jadi di IG terutama. Oh, berarti bukan sampean yang nyari, mereka sendiri yang mereka masuk. Sendiri yang datang. Jadi mereka mungkin lihat di medsos terus ya tertarik dengan masuk di MIFA. Ya syaratnya hanya satu. Yang isi formulir pendaftaran dan persetujuan orang tua itu aja. Ada biaya admin Mas di awal? Pendaftaran gratis. Gratis ya. Pendaftaran gratis. Hanya mereka beli jersey latihan aja. Jersey latihan 1 set. Tidak terbatas umur Mas? Maksimal batas umur. Maksudnya yang mau daftar, yang mau masuk maksimal mungkin usia 17 Mas. Nah itu kan, ini biar tahu juga ya pendengar dan pemirsa yang mau masuk MIFA maksimal umur 17. Ya maksimal usia 17. Minimal baru lahir atau gimana? Enggak sih, kita enggak batasin untuk minimalnya. Yang penting ada mereka yang memang niat untuk masuk. Niat terus orang tuanya ada bakat juga support, mungkin ya. Ya kita terima aja gitu, kenapa enggak? Justru dari kecil tuh lebih bagus. Betul. Ya. Tadi bilangnya juga fasilitas masih dibilang menengah ya? Ya, kalau dari segi fasilitas kita masih menengah ke bawah ya. Menengah ke bawah. Apa itu? Ada semacam ini enggak Mas? Kategori, misalkan kayak sekolah terakreditasi A, B. Enggak sih. Kalau di sepak bola itu hanya yang penting ada itu namanya afiliasi ya, terafiliasi dari
Askap, Asprof ya. Jadi tahapannya kan kalau di kita kan sepak bola itu ada Askap yang menaungi kita. Oke. Jadi kita harus terdaftar di Askap baru ke Asprof. Tapi sudah terdaftar di Askap? Kalau kita sih untuk pendaftaran di Askap masih belum. Jadi tapi kalau untuk yang di Bali untuk itu udah selesai gitu loh. Makanya kita masih ngurusin itu. Tapi kita sudah punya legalitas. Legalitas kita sudah ada. Tinggal kita ada pendaftaran afiliasi aja ke Asprof nanti. Ada yang cecer tadi Mas Alif. Apa tuh? Ini asli mana ini Mas? Oh iya, Mas Selamat Raharjo. Lupa sampai. Penambangan Mas. Curadami. Curadami berarti ya. Asli Penambangan. Oh, kemarin ada ya narasumber kita yang dari Penambangan. Penambangan. Ji Sudar. Banyak ya. Ji Sudar. Ji Sudar kenal? Ji Sudar. Kurang tahu ya. Iya. Jadi asli Bondowoso memang Curadami. Asli Bondowoso. Putra asli Bondowoso. Putra asli Bondowoso ya. Dengan pemilik atau owner ya kita nyebutnya ya, Mas Imron, Muhammad Imron. Muhammad Imron. Iya, ownernya itu Muhammad Imron. Berarti pendirinya memang yang punya inisiatif buat MIFA si Imron tadi ya. Iya. Jadi dulu waktu kita sama-sama di Bali itu kan memang saya sudah merintis sama dia, cuma hanya berapa bulan gitu saya pindah gitu. Pindah ke Malang. Terus dia besar ternyata. Akhirnya nawarin kita. Ya udah booking di Bondowoso gitu. Oke. Sampean ke Malang ngapain itu? Di akademi Mas, akademi Ricky Arema. Nelson. Oh, iya. Sepak bola juga. Ini dibangunnya MIFA tahun 2019 di zaman Corona tadi. Ya. Corona itu. Rame-ramenya Corona. Rame-ramenya Corona baru-barunya malah. Baru-barunya. Itu gimana? Maksudnya kayak anggota awal-awal baru dapat berapa, kemudian banyak setelah berapa bulan? Kita kan dulu ini Mas, dulu kita punya siswa itu di Putra Magenda kan. Jadi di Putra Magenda kita kan memang udah ada siswa nih, ada siswa itu ada usia waktu itu kelahiran 2005. Jadi memang 2005 itu kita fokuskan, yang latih itu teman saya, ada Muhammad Ilham namanya. Nah, akhirnya saya punya ide, daripada kita cari siswa, ya udah kita bikin development, jadi pengembangan. Jadi Magenda kita tetap, kita Magenda terdaftar di kompetisi internal Bondowoso di Askap. Jadi kita bikin developmentnya yaitu di youth ya, usia muda, usia dini. Ya akhirnya kita disitulah. Ya udah deh kita angkat ini, kasih beasiswa gratis selama 1 tahun. Jadi kita biayai di situ, kita kasih fasilitas kayak jersey, terus sepatu mungkin? Sepatu enggak Mas, sepatu pribadi. Sepatu pribadi ya, dari jersey kita kasih fasilitas sama ya yang lain bola. Minum. Kalau minum mereka enggak. Jadi mereka harus bawa sendiri ya. Bawa sendiri dari rumah. Ya dari itulah kita masukin semua pemain 2005, kita masukin di usia mudanya yaitu di MIFA gitu. Jadi untuk Putra Magenda sendiri tetap tidak ada kata buyar kan. Karena ada nih orang-orang bilang Putra Magenda buyar ini segala macam. Itu sebetulnya enggak buyar. Jadi mereka yang sudah usianya di atas 17 tahun ke atas. 17 tahun ke atas mereka di Putra Magenda. Karena di sini kan ada kompetisi internal. Oh, berarti di Putra Magenda nggak ada yang di bawah 17? Nggak ada. Jadi yaitu dilarikan ke sini. Kompetisi internal digelar kan Askap gelar biasanya kompetisi internal. Ya udah mereka semua ke Putra Magenda. Balik lagi. Ya. Gitu ya. Ya di bawahnya itu di MIFA gitu. Jadi sekalian saya bilang nih sama orang-orang yang bilang Putra Magenda sudah nggak ada gitu ya. Ada. Masih ada ternyata ya. Masih ada Mas, masih ada. Jadi kita nggak pernah bilang Putra Magenda buyar, enggak. Jadi biarlah mereka yang bilang Putra Magenda sudah buyar nih segala. Masih ada ya. Dulu di Maesan itu sering ada turnamen kan ya Mas ya. Deket sama rumah saya di Sumbersari kan, timurnya Polsek. Dulu Putra Magenda juga ikutan. Ada orang Maesan dulu tinggi, bek kanan, putih orangnya. Banyak kok. Dulu siapa teman-teman saya namanya? Di situ ada Gufron. Nah, ya dulu itu bawa GL saya ingat. Iya, Mas Gufron itu orang Maesan. Bek kanan itu. Itu alumni satu angkatan sama Putra saya. Magenda. Putra Magenda itu. Iya, Bang. Terus ada lagi angkatan Putra Magenda tapi
sempat latihan bareng dulu waktu SMP, saya di SMP 3. Iya. Tapi anaknya ini SMP 2. Siapa ya namanya dulu? Yesa apa gitu ya? Yesa. Iya, Yesa. Dia bagus. Oke, ini tadi prestasinya tadi ada di Pancoran apa itu? Porprov atau apa? Yang di mana? Yang di Pancoran juara 2. Event apa ya? Saya lupa itu. Pokoknya skala nasional gitu. Ya, jadi bukan hanya dari Jakarta aja, tapi semua provinsi. Semua provinsi ya. Semua provinsi. Kalau kayak gitu MIFA berarti ada campur tangan pemerintah dong? Nggak ada. Nggak ada. Berdiri sendiri, masuk sendiri, daftar sendiri. Ya. Jadi kita murni dari siswa. Jadi iurannya ya kita berangkat berapa ya kita ya udah di situ dibagi. Pernah nggak sampean selaku ketua MIFA Bondowoso mungkin ke KONI Bondowoso? Kalau ke KONI sih dulu ya Mas, masih Putra Magenda. Cuma kalau sekarang ini nggak pernah. Nggak ngasih proposal gitu? Nggak ya? Iya. Apa memang nggak ada dananya Mas di Bondowoso Mas untuk sepak bola masalah itu olahraga ini? Kurang tahu ya Mas. Jadi yang penting kita hanya di sini fokusnya sama anak-anak aja. Jadi kita perkara ada rezeki dari pemerintah ya itu nggak masalah, rezekinya mereka anak-anak. Jadi, nah ini pertanyaannya bukan anak-anak sekarang, malah pelatih atau manajemennya. Gajinya dapat dari mana sampean? Masa nggak digaji sampean? Kalau untuk masalah gaji ya alhamdulillah lah Mas. Masih ada ya? Ya alhamdulillah. Jadi kita kan mereka karena ada SPP Mas sebetulnya. Kita tuh ada SPP per bulan 50.000. Jadi kita dari situ kita untuk fasilitas, perbaikan fasilitas ya. Terus dari sewa stadion kan, sewa lapangan itu kan, dan fasilitas yang lain untuk perbaikan itu. Oh iya, latihannya di mana biasanya ini MIFA ini? Kemudian hari apa aja tuh latihan? Hari apa aja ya? Kalau awal kita di 514 Mas. 514 yang lama. 514 kita latihan dapat 1 bulan apa 2 bulan gitu ya. Akhirnya pas corona kan semua diberhentikan. Ini kita pindah ke stadion. Kita nggak boleh masuk ke 514. Jadi kita di stadion dapat jadwal itu 2. Oh iya, stadion Magenda itu selalu terbuka Mas. Kalau terbuka maksudnya nggak ada yang kunci. Tapi sekarang sudah ini mulai ada pengelolanya. Iya, ditutup ya. Ditutup sudah. Karena sekarang udah kan lebih bagus fasilitasnya. Dulu di Magenda berarti latihannya Mas. Iya, di stadion Magenda. Hari apa aja latihan biasanya? Apa minggu aja? Kamis sore sama Minggu pagi. Kamis sore sama Minggu pagi. Kayaknya kalau Minggu memang wajib ya. Kayaknya semua SSB Minggu itu pagi pasti ada. Ya. Dulu di zaman saya SMP di lapangan mana aja pasti ada SSB. Apalagi di Maesan pasti ada. Iya. Pasti ada. Maesan bagus-bagus mainnya. Iya. Kalau di Maesan itu ada klubnya PSJM ya. PSJM Maesan. Kalau Penambangan apa? Penambangan sih desa saya musiman. musiman Mas. Ya, baru kalau sudah ada turnamen. Ya gimana? Sebetulnya pengen bikin memajukan desa sendiri, cuma mau gimana lagi kan? Waktu mungkin ya, Samen, waktunya. Bukan masalah waktu Mas, cuma kemauan pemainnya. Kan, kenapa saya bilang musiman? Ketika musim layangan sudah banyak yang layangan. Musim hujan. Oh gitu ya. Berarti kan kayak anak-anak main layangan tak jangan kepi ya. Iya sama gitu. Main kelereng semua gitu ya, musiman ya. Iya. Tapi sampean melihat potensi anak-anak di desa Penambangan bagus semua Mas? Ada beberapa sih Mas. Sebetulnya bagus enggaknya seorang anak itu kan tergantung mereka dari niat. Sama kemauan ya. Dari kemauan mereka. Jadi masuk MIFA berarti hanya dikembangkan saja ya, disempurnakan lagi. Iya. Jadi sebetulnya kita kan kayak pelatih, kita namanya sekolah sepak bola Mas. Jadi sekolah ya bukan hanya kita mencari pemain yang pandai kan, yang sudah pinter kan. Justru dari yang tidak tahu itu kan menjadi bisa kan. Yang berpotensi lebih tepatnya ya. Sebenarnya Mas, maksudnya buat para siswa ini masuk di MIFA itu apa sih yang mereka dapat, entah mungkin bisa masuk timnas atau hanya sekedar ini apa atau mungkin saja. Pertanyaannya
MIFA mungkin ada pemain yang sudah tembus nasional nggak gitu ya? Sebetulnya kalau dibilang MIFA masuk MIFA itu jadi pemain gitu. Iya. Dijanjikan gitu mungkin ya, menjanjikan ya. Sebetulnya kita di semua manapun itu Mas, SSB manapun, akademi yang elit pun tidak ada yang bisa menjanjikan pemain itu bisa menjadi pemain profesional. Jadi dimanapun itu, semahal apapun mereka berbayar, tidak ada yang menjanjikan untuk menjadi pemain sepak bola. Jadi yang kita utamakan adalah ketika kita masuk SSB, ya kita memberikan pelayanan terbaik kepada mereka. Itu aja sih. Jadi kalau kita sudah memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak, siswanya, bukan hanya kita ngelatih sepak bola aja. Yang jelas kan kalau rezeki gak kemana, pasti siswa berdatangan kan. Jadi, sampai saat ini Kormi nggak usah nyari-nyari pemain, datang sendiri. Enggak. Jadi mereka ada yang ngubungin, mungkin lihat di medsos kan. Jadi Mas ada daftar MIFA nggak? Padahal saya masih belum buka pendaftaran. Iya. Jadi kita buka pendaftaran itu hanya 1 kali tuh Mas. Di bulan apa biasanya? Tahun ajaran baru. Ajaran baru ya. Kemarin tuh bulan apa saya lupa, ada di IG tuh. Iya. Maret. Share buka usia sekian. Ya sampai sekarang masih ada Mas, masih buka pendaftaran MIFA. Ya saya buka bilang. Kecuali memang ada yang sudah bahkan usianya lebih sih. Saya juga kasihan gitu. Kayaknya mereka semangat gitu. Ada yang sudah kelahiran 2003 yang jelas kan usianya sudah bukan tua sih, cuma untuk menjadi pemain itu sudah agak susah, apalagi dia masih pemula gitu. Iya. Jadi saya bilang sejujurnya sama dia, ada dulu pernah datang ke saya tuh, kasihan sebetulnya, dia semangat orang. Saya pengen jadi pemain bola gitu. Tapi usianya saya sekarang sudah lebih gitu. Kelahiran 2003 tuh kalau nggak salah berapa ya? 21 usia 20? 19 ya, 19 sekarang. Jadi saya bilang, Mas, ya saya punya hanya 2005 tuh paling senior gitu. Jadi sampean nggak apa-apa mau masuk MIFA, mau latihan nggak masalah. Yang penting latihannya sampean nanti nggak seusianya. Jadi di bawahnya itu datang aja gak masalah, kamu mau latihan gak usah bayar. Jadi mau daftar ya udah daftar aja. Terus latihannya gimana? Kan teman-temannya di umur 17 semua. Gak masalah. Ikutkan juga, masuk juga ya. Jadi masuk di situ juga. Apalagi masuk baru belajar. Iya, apalagi langsung ditolak. Wah, kamu udah lewat umurnya nggak bisa gitu kan, sakit hati. Sakit hati mereka. Biasanya yang paling dikeluhkan oleh siswa apa sih? Mungkin dari latihannya, selama latihan sampai 2 jam, 5 jam atau apa? Kalau selama ini sih gak ada yang mereka keluhkan, malah mereka jamnya kurang. Kurang malah. Iya. Oh iya, latihannya berapa jam biasanya Mas? Kalau minggu pagi biasanya? Kalau minggu tuh kita start dari jam berapa? Jam 7 tuh start kita. Iya. Jadi pemanasan. jam 7 ya itu sudah sampai jam 9:30 selesai. Jam 9 setengah 10 selesai. Kalau sore sebetulnya kita batasin itu hanya sampai jam 5. Cuma kadang mereka kan kurang gitu. Ya udah sampai maghrib. Hampir maghrib. Berarti. Kalau dulu ya, zaman kecil kita dulu ya, nggak tahu kalau Mas Alif ya. Kalau Andri dulu pas SD main bola, nggak ada wasit. Jadi peluit tanda berakhirnya pertandingan adalah azan. Azan atau mualik ya. Itu yang dirindukan. Iya, ini kan sekarang udah beda Mas. Sudah beda umur 5 tahun aja udah pegang HP ya, umur 10 tahun apalagi 10 tahun ke atas sudah handphone semua ya. Kalau dulu kita sangat menikmati. Bener, hujan-hujan itu bukan takut sama petirnya, malah seru. Ya, kalau anak-anak bilang mending slidingan itu, tapi nggak kena kaki kan, tapi yang sukanya kan ngelosot itu. Iya, sliding. Dulu keinget saya pernah ya main bola itu hujan terus Mas. Ada kalau di Sapa itu ada bekap gitu ya, kalau di sungai ya. Di sana semua ngumpul Mas, orang 10 itu ya, satu ruangan. Tak ceritaan gitu ya, sambil agak reda main lagi ke lapangan Mas. Seru ya. Itu masa kecil dulu. Masa kecil, kita sekarang udah berubah. Iya, udah songotan sekarang kita ya. Kalau udah kayak ini, Dre, balik lagi ya ke MIFA-nya ya. Oke. Udah lepas atau usia 17 tadi ya. Berarti 18 udah lepas dari MIFA. Iya, sudah lepas. Itu
sama Mifa diarahkan atau nyari klub sendiri atau cari ini sendiri? Kita sebetulnya tidak pernah mengeluarkan siswa, enggak. Jadi kadang mereka itu jarang latihan dengan sendirinya. Satu, mereka karena mungkin bingung dengan masa depannya kan. Iya. Jadi antara sepak bola atau Karir. ya sama Pekerjaan. kerjaan itu kan pasti itu. Jadi ya kita memaklumi. Jadi mereka tetap mau latihan itu gak masalah. Enggak salah. Justru kita di sini kayak pemain yang udah SMA terus lulus, dia sudah kuliah. Ya dia gak masalah mau Gabung lagi Gabung. latihan. bantu kita untuk belajar ngelatih. Kenapa tidak kan gitu kan? Jadi kita mengajarin mereka untuk kalau mereka senang ya udah dia belajar mengelatih gitu. Jadi kita sekaligus mengajarin mereka. Jadi memang untuk awal ya dia kan hanya belajar. Jadi kita nggak ada. Ya kalau ada kita kasih mereka uang bensin lah kan seperti itu. Seperti contohnya itu di sini ada pemain kita yang kelahiran 2004 itu kemarin di Bayangkara kan, orang konser sini. Iya. Namanya Andrians itu kan. Bayangkara FC. Iya, Bayangkara FC. Klub Liga 1 kan. Iya. Usia 18. Usia 18 ya. Ya, jadi mereka pulang, dia pulang, ya dia mau bantu ngelatih, ya gak masalah. Jadi kita butuh mereka ya kita panggil gitu. Jadi kita masih tidak lepas ikatannya antara kita sama pemain yang udah pernah bersama kita. Mungkin lebih tepatnya sharing ilmu yang didapatkan saat di Bayangkara pasti juga beda. Mungkin cara melatihnya beda gitu ya. Oh iya, nggak tahu kalau Mas Slamet ini cara melatihnya gimana? Apa harus benar-benar disiplin sambil marah-marah mungkin atau sambil megang pecut Tegas gitu? ya. Ya sebetulnya kan itu tergantung usianya Mas. Jadi kita kan yang namanya ngelatih itu kan apalagi di SSB ya. Jadi kita itu bukan hanya sekedar pelatih, tapi kita bisa jadi teman buat mereka, bisa jadi orang tua buat mereka juga. Jadi jadi satu gitu loh. Ya kita di situasi tertentu kita bisa menjadi orang tua. Di situasi tertentu yang lain kita bisa menjadi pelatih dan juga teman mereka kan. Kalau usianya mereka sudah 17, usia 15, nah baru kita udah ini ya keras ya sama mereka. Jadi maksudnya keras itu kan bukan tegas ya, lebih ke tegas. Ya lebih disiplin kepada mereka itu kan. Itu sudah saatnya karena di situ usia segitu harus sudah mulai terbentuk karakternya mereka. Mereka harus sudah menentukan jadi pemain atau enggaknya. Ya harus di situ gitu. Di umur berapa? 15 ya? Ya 15 tahun ke atas sudah mereka harus sudah mulai menentukan. Jadi disitulah harus kita bisa keras sama mereka. Tapi pernah Mas Slamet ini marah pernah juga ya? Ya marah. Gara-gara apa dulu salah satunya? Marahnya itu kan kita masih dalam materi latihan gitu loh. Jadi bukan marah-marah yang nggak jelas. Nggak jelas ya. Satu contoh, saya ajarin untuk masalah teknik passingnya yang usia 15 masih jelek. Itu kan sudah kebangetan. Baru kita marah gimana sih? Padahal udah lama ikut sudah usia 15 passing masih aja kayak gitu. Jadi marahnya sewajar mereka antara pelatih dan pemain. Tapi mengerti ya pemainnya. Ya mengerti lah. Alhamdulillah tapi mengerti ya. Selesai kita bercanda lagi. Nah sebaliknya mungkin ada yang tertekan sampai keluar dari Mifa ada Mas? Gak ada sih. Gak ada ya. Gak ada. Ada ya. Iya. Berarti Mas Slamet juga pernah di Putra Magenda jadi pemain? Ya dulu memang alumninya situ. Soalnya dulu Mas, dulu ya zamannya kita Bang waktu SMP. Itu Putra Magenda itu katanya sih ya. Apa tuh? Paling favorit lah gitu ya. Mau masuk sana tuh susah katanya. Setelah masuk sana berarti keren gitu. Itu benar. Kalau kita sebagai pemain sih tidak tahu ya Mas, kita apa favorit atau gimana kita nggak pernah tahu. Gitu. Tapi persaingannya memang ketat dulu pas mau masuk ke Putra Magenda. Enggak sih. Enggak ya. Jadi bebas ya yang masuk. Cuma kan penilaian orang kan bagus. Iya, kita yang menjalani kan
tidak bisa menilai. Mas selain mengikuti sepak bola usia dini atau di MIFA, mungkin mengikuti juga perkembangan sepak bola yang ada di Bondowoso. Itu kan sering turnamen-turnamen. Kalau akhir-akhir ini sejak pulang itu gak ini Mas. Gak terlalu. Gak terlalu apa ya? Oh di sini ada turnamen ini, di sini ada event ini. Maksudnya antar kecamatan kayak gitu mah. Itu kan apa ya? Bisa dibilang masih arogan. Kalau versi saya sendiri, Dre. Maksudnya semacam amit ya tawuran. Amatir tuh ya. Kayak gitu. Iya. Itu masih. Gak pernah Mas. Gak pernah ya. Gak ngikuti ya. Gak pernah ngikutin. Siapa tahu Mas Slamet juga orang paling depan merokok-rokokan gitu ya. Saya paling depan Mas. Mau lari ya. Oh iya kan larinya cepet Mas Slamet ya. Oh iya sernyet larinya. Paling aman sendiri. Iya. Kayaknya pengalaman ini ya. Paling depan ya. Atau mungkin awal-awalnya Mas Slamet kayak gitu ya, terbiasa lari gara-gara dikejar penonton lain gitu. Enggak ya Mas ya? Iya. Kalau di kota sebelah Mas, seperti di Situbondo, itu ya sekarang saya punya saudara Mas, kebetulan jadi wasit junior Mas di Situbondo. Usia dini ya? Usia dini. Jadi kemarin ada turnamen antar SMA. Iya. Oh iya. Itu selalu lihat di statusnya pasti nonton terus. Ada yang lebih muda baru dia yang jadi wasit. Nah di situ baru saya ngikutin kalau di luar. Ngikutin yang di Itu situ. ada teman saya kan yang juara itu guru SMA berapa ya? Dia punya SSB Putra Situbondo. Mungkin rata-rata siswanya sekolah di SMA situ gitu. Dia juara. Saya lihat di statusnya. Iya, kemarin di statusnya ada nggak tahu ya dihapus apa enggak ya? Apa tuh, Dre? Ininya apa namanya? Hasil pertandingan sudah nggak ada Mas. Udah lewat. SMA kayaknya yang juara SMA berapa ya? SMA 2 apa ya? SMA 2 apa SMA 1? Kayaknya final SMA 1 sama SMA 2 kayaknya kemarin itu ya. Situbondo. Iya kayaknya. 21 katanya kemarin itu infonya. Di Situbondo kayaknya lebih gercep untuk olahraga ini. Kejurka bulu tangkis. Iya. Situbondo sudah mulai ini juga di Situbondo. Apa itu yang gini Mas? Tenis meja ya? Tenis meja ini. Pingpong ya. Pingpong ya. Iya ini. Ini sudah ada semua. Kalau ini. apa ya? Nih, festival olahraga berenang juga Situbondo. Gak tahu Bondowoso kenapa Mas kok belum ada Mas? Kurang tahu saya Mas. Ada paling kita dari ulangan, Dre. Apa Kita yang kurang update mungkin. Nah, kita dapat info dulu di Bondowoso itu sudah mau mulai kompetisi antar pelajar sepak bola. Iya. Tapi karena ada tragedi di Malang, Kanjuruhan Malang, itu juga nggak berjalan gitu. Pernah dengar juga sama ini? Iya, kalau itu dengar sih. Soalnya kan kalau kita udah ditempatin Bupati Cup kan hanya bisa latihan pagi kan. Jadi sorenya di pagi. Ya mungkin masih dalam situasi belum dapat izin, mungkin belum digelar. Terus juga sepak bola di Bondowoso nih, Liv. Kayaknya kalau kita bandingkan sama kayak di Jember ya, Situbondo, Banyuwangi, kayaknya kita masih tertinggal ya Mas. Sebetulnya kita bagus-bagus talentnya. Cuma saya gak bisa menilai untuk siapa yang apa kita sendiri atau dari federasinya atau gimana, tidak pernah bisa menilai dari situ. Cuma kalau anak Bondowoso sendiri tuh gak pernah tertinggal sebetulnya gitu. Cuma di sini punya bakat anak Bondowoso bagus-bagus gitu. Jadi ya mungkin belum saatnya mereka untuk naik lah. Pasti suatu saat pemain-pemain Bondowoso pasti ada lah. Pasti ada yang bersinar juga ya. Karena saya lihat di sini anak-anak Bondowoso justru bagus-bagus juga gitu. Tinggal kitanya aja sebagai pelatih, semua yang ada di Bondowoso harus berperan penting di sini. Jadi kayaknya yang kemarin itu Liga 3 ya Mas ya. Yang ada Persik Jember, ada Persewangi, Bondowoso juga ikut, tapi gugur sudah Bondowoso kan? Ya. Kayaknya yang lolos Persewangi sama Persik juga. Persewangi aja. Banyuwangi ya. Liga 3 ya. Dre, ini balik lagi seperti yang disampaikan di segmen sebelumnya. Suka duka sebagai suka duka manajer, sebagai ketua atau manajer MIFA Bondowoso. Kalau dibilang suka duka itu suka terus kayak. Suka terus. Kenapa? Karena kita ngelatih sepak bola itu karena hobi gitu loh. Jadi saya bilang suka terus itu tidak pernah ada dukanya.
Jadi Berarti kalau kehujanan itu bukan duka ya, udah bukan biasa duka, berarti. udah terbiasa kita sebenarnya. Jadi justru kita kan ngelatih sepak bola itu dari kita yang pikiran jenuh ketika ketemu sama mereka anak-anak yang masih kecil-kecil. Ya itu senang gitu loh. Jadi Fresh lagi. saya bilang nggak ada dukanya, suka terus. Suka terus ya. Suka terus ya. Tapi kayaknya memang ada dari dukanya, jadi meskipun 1-2. Masa nggak Entah ada? itu mungkin dari siswanya ada yang jengkel setiap kali. Oh atau latihan. sebaliknya, karena keseringan ngelatih kena hujan, kena panas, sakit. Ya sakit. Mungkin Pernah? sakit. Nggak ada sih. Nggak pernah Saya sakit. bilang, oh kalau sakit ya yes pastilah ya. Oh, ini belum selesai ngomong, nggak pernah sakit. Udah dijawab dulu. Pernah ternyata sakit ya. Ya, kalau Dan maksudnya sakit gara-gara ngelatih, mungkin terlalu banyak di luar, terlalu banyak Enggak ngelatih. mas, Enggak ya? enggak sih. Kita tuh kan, ya kalau saya sih, karena mungkin pulang ngelatih, nggak pernah sih karena gara-gara ngelatih sakit, nggak mungkin karena sakit ya biasa lah karena kurang Flu mungkin ya. ya kurang istirahat atau gimana gitu. Kalau dari pulang ngelatih pas sakit enggak sih. Enggak ya? Oh, berarti luar biasa. Imun tubuhnya kuat ya. Ya, sering olahraga tadi. Iya, Mas Ya, Slamet ini alhamdulillah. megang yang U berapa ini? U17, U15. Saya Dre. usia ini 2017-nya 2006 Oh, yang U17 Bang. 2006. Berarti masih ada ya, maksudnya manajer yang lain selain Kita itu pelatih ada 7. Waduh, pelatihnya banyak. 7. Ya ada 7. Cuma Itu sekarang pelatih ya, bukan asisten pelatih kan? Pelatih. kita gak ada asisten. Oke, itu pelatihnya ada 7. Ketuanya cuma 1 tadi. Tapi ikut melatih. Saya Iya. Iya kan sampean. Iya, Berarti iya. kan ikut melatih, sampean ikut melatih. turun Iya, juga. ikut turun juga. Nah, Jadi ada 7 tapi sekarang tinggal ini 4 ya. Jadi yang 3 sudah ngena ini kan guru olahraga kan ngena P3 kan. Jadi Oh iya. mungkin mereka lebih sibuk lah ya. Jadi tapi bantu-bantu juga ya Mas ya. ya kalau mereka sempat pasti bantu lah. Karena mereka semua pelatih di MIFA ini kan rata-rata sepantaran kan Mas. Jadi yang paling senior kan saya gitu. Iya. Tapi rata hanya selisih 1 tahun gitu. Jadi guru olahraga di mana semua itu Mas? Ada yang di SMA? SMA 3 ada Pak siapa itu namanya? Hamdani baru masuk baru masuk, baru ya. dapat P3 kan. Soalnya guru SMA 3 olahraga itu kan Pak Sugeng sama Pak Rifa dulu. Iya. Tetep ya kayaknya. Tetap. Alumni SMA 3, Mas. Alumni SMA 3. Iya. Nah dulu ngomongin sekolah juga nih Bang. Kenapa, Dre? Dulu di zamannya saya di SMA itu jagoan bola itu ini SMA Tamanan ya. SMA Tamanan terus SMA Tamanan. Semuanya juga kayaknya dulu. SMK 4 juga. Tapi kalau masih zamannya saya itu Man. SMA 1. SMA 1 Bondowoso. Ya, SMA 1 Bondowoso, SMA Tenggarang, Garang. Man sendiri. Man sendiri. Ya, Pasti masuk, Dre. Pasti masuk kategorinya. Kalau nggak disebut ya gimana sekolah saya sendiri kan gitu kan. Kalau SMP dulu bukan bola ya, futsal dulu. Terkenalnya futsal dulu di SMP itu. Oh iya, dengar-dengar juga ngelola futsal nih. Yang lo futsal Ya, lapangan futsal di Penambangan sana. di Penambangan ya. Milik pribadi, Mas. Enggak punya ibu kepala desa. Tapi punya pribadi, bukan punya desa. Oh. Itulah yang ngelola saya. Yang lo sampean. Per jamnya berapa Mas kalau di sana Mas? Murah. Iya, murah berapa? Kan nggak tahu nominalnya kita. Itu kalau Ada member juga ya. ya kita apalagi Desember ini akhir tahun ada promo lah. Sekalian saya promo untuk tempatnya saya juga kan. Boleh. Boleh silahkan. Apa nama futsalnya itu? Motion Futsal. Motion futsal di Penambangan. Ya. Jadi kita meskipun di desa lah ya tentunya kita nggak kalah saing sama Gladiator yang udah bagus fasilitasnya. Terus sekarang yang ada baru di mana itu saya lupa ya. Tapi di kita ada banyak promo lah. Jadi untuk kalian tuh kan murah-murah Mas. Jadi apalagi sekarang kita kasih mereka kupon gratis kan. Jadi terus ada namanya member card. Jadi mereka punya kartu siapapun mereka mau main di jam berapapun. Ada kartu member itu harus ada 8 slot harus diisi habis itu gratis gitu. Kalau kupon ini jadi setiap main mereka saya kasih kupon gitu. Oh. Jadi mereka main dapat kupon. Nah, itu diundi per minggu.
Mereka yang dapat ya udah mereka mau main kapan aja gratis 1 jam tanpa bayar gitu. Oke, bukannya sampai jam berapa itu? Dari 24 jam jam? 8 sampai paling malam jam 12. Jam 12 Jam ya. 12. Tapi ya kebanyakan kalau orang yang main futsal kayak di Gladiator kayak gitu, biasanya enakan malam katanya sih Iya. gitu. Enakan malam katanya Bang. Berkeringat malam-malam gitu ya. Di sisi lain kan banyak yang kerja kalau apa kayak kita-kita. Betul. Kalau Mas Selamat lihatnya di sana kebanyakan banyak yang sewa malam, pagi atau siang? Rata-rata malam. Mas. Malam. Kalau mulainya tuh kalau enggak weekend itu ya jam 3 itu, jam 3. Jam 3 sore. Ya, jam 3 sore udah ke atas sudah. Tapi pernah ada yang sampai dini hari jam 1-2 ada? Ada yang lebih. Mungkin puasaan. Ya, kalau puasa baru. Wah, puasaan masih banyak yang main Mas. Oh, mak kuat ya Bang. Iya, Puasa. ada. Sampai tengah malam. Dri, adzan duhur di Iya. Oh iya. Ada yang duhur ya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur bagi pendengar dan pemirsa YouTube Pratiwi Radio yang ada di kawasan Bondowoso Kota dan sekitarnya, Alif. Ya. Ini juga sebenarnya kurang beberapa menit, Alif ya. Untuk kita berpamitan, mungkin ada beberapa pertanyaan Alif mau tanya terakhir ini. Mungkin lebih ke ini sih. Apa sih maksudnya dari sosok Mas Slamet Raharjo? Kenapa sih kok bisa lama di MIFA ini? Apa yang membuat betah tujuan? gitu ya? Mungkin ada tujuan sendiri nanti. Kalau saya sih kenapa saya masih bisa tetap di MIFA karena ya ini hobi saya gitu loh. Jadi saya suka dengan anak-anak gitu. Jadi saya juga peduli dengan mereka. Jadi saya menikmati di sini. Siapapun mereka yang dengan saya buat senyaman mungkin gitu. Jadi bukan hanya saya tidak ingin dihormati sama mereka gitu loh. Justru saya ingin menjadi teman mereka. Jadi kita mau dimanapun tetap enjoy, tidak membatasi. Kadang kan ada antara pelatih terus Sama dengan pemain itu kan kadang sungkan gitu loh. Jadi saya ingin sama mereka enjoy, tapi mereka tetap hormat gitu loh. Jadi itu yang membuat saya tetap nyaman. Gitu. Jadi alhamdulillah dari mereka yang masih kecil terus dulu sama saya akhirnya dia lulus kuliah terus lulus SMA itu masih tetap kita komunikasi ya jalin ingat kontak ya. ketemu kadang kita kumpul sama mereka di mana gitu lah. Ngopi gitu ya. Dre, ini jadi ingat kata-kata mutiara, Dre. Apa itu? Nggak perlu terkenal, cukup dikenal. Waduh, iya. Betul. Kalau Andre yang terakhir mungkin ini Mas, selamat apa yang diharapkan sebagai ketua MIFA Bondowoso ke depan? Kalau untuk anak-anak saya sendiri ya, saya berharap ke depannya lah banyak ya, terutama orang-orang Bondowoso sendiri, mereka yang punya cita-cita pemain bola tentunya ya. Jadi mereka bisa berkarir di luar, bisa menjadi pemain profesional, terutama dia membantu perekonomian keluarganya. Jadi mengangkat nama orang tuanya ya, keluarganya. Itu tujuannya saya ingin semua anak-anak Bondowoso adalah mereka, siapapun mereka meskipun bukan dari MIFA, mereka berada di luar apalagi di Eropa itu sangat bagus. Saya sangat senang karena itu kebanggaan tersendiri buat kita orang Bondowoso ya. Sangat Bangga. Bondowoso ya. Meskipun saya nggak kenal nggak sama orang Bondowoso masuk timnas itu seneng. Iya. Kan biasanya nonton bola, oh yang Bondowoso kan gitu. Ya semoga ya, Dre. Semoga nanti ya. Semoga tahun 2023 ada yang tembus gitu ya ke timnas. Amin. Oke. Terima kasih Mas Slamet ya sudah datang di Pratiwi Radio. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kita ya Mas ya. Dan juga pendengar Pratiwi, terima kasih sudah bergabung tadi ya sekitar jam 10 ya kita mulai. Dan jangan khawatir bagi Anda yang sudah ketinggalan dengan podcast kita, bisa langsung melihat di YouTube Pratiwi Radio. Jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe. Kata Sendriawan pamit. Dan saya Alif Fatoni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.